Ankita Bandari lahir pada tanggal 11 November 2003 di Pauri Garhwal, Uttarakhand. Dia adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Kakak sulungnya seorang pria. Dia tumbuh dari keluarga sederhana. Meskipun terlahir hidup yang serba kurang, Ankita nggak pernah patah semangat. Dia terus berjuang agar bisa membantu keluarganya supaya bisa keluar dari faktor kemiskinan. Sebelumnya ayahnya bernama Virendra Singh Bandari, bekerja sebagai satpam. Sementara ibunya bernama Soni Devi, bergelar sarjana dan pernah bekerja di Anganwadi untuk menjalankan misi program pemerintah serta anak-anak dan ibu hamil. Sejak kecil, Ankita dikenal sebagai anak yang cerdas dan penuh semangat. Dia memiliki cita-cita untuk bekerja di industri perhotelan dan ingin melanjutkan pendidikannya setelah menyelesaikan sekolah. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, dia mendaftar di salah satu institut perhotelan ternama di kotanya bernama Sri Ram Institute of Hotel Management yang berada di kawasan Dehradun pada tahun 2021. Namun, dia harus menutup mimpinya karena nggak bisa melanjutkan pendidikannya lantaran ayahnya saat itu diberhentikan dari pekerjaannya sebagai satpam. Ankita nggak pernah patah semangat. Dia terus mencari cara agar bisa membantu ekonomi keluarganya. Dia memutuskan untuk mencari pekerjaan. Pada tanggal 28 Agustus 2022, dia mendapatkan pekerjaan sebagai resepsionis di Vanantara Resort. Jadi itu sebuah resort yang terletak di Ganga Bokpur, Rishikesh, India. Dari sinilah dia berkenalan dengan manajer resort bernama Saurabh Bhaskar yang bertanggung jawab atas pengelolaan karyawan dan tamu di Vanantara. Dia juga memiliki asisten bernama Ankit Gupta. Selama bekerja di sana, Ankita akhirnya menerima gaji pertamanya sebesar Rp10.000 per bulan atau kalau dirupiahkan sekitar 1,8 juta rupiah. Bisa dibilang cukup kecil lah gaji resepsionis di sana. Namun meskipun begitu, Ankita menganggap cukup untuk bisa membantu keluarganya bertahan hidup. Sejujurnya Ankita merasa senang bisa bekerja di industri perhotelan, meskipun hanya sebagai resepsionis. Itu bagian dari impiannya juga bisa bekerja di dunia perhotelan. Gak menutup kemungkinan dia berharap bisa sambil belajar dan mengumpulkan duitnya sedikit demi sedikit untuk bisa kembali melanjutkan pendidikan impiannya. Namun yang gak disangka-sangka, ternyata di tempat inilah yang akan menutup seluruh mimpi dan hidupnya. Karena Ankita gak tahu kalau tempat ini memiliki sejuta masalah. Selama bekerja di resort, Ankita jadi kenal banyak orang. Ia udah mulai mendapatkan tekanan mental pekerjaan, termasuk dari pemilik resort bernama Pulkit Arya. Sebelumnya kita cerita dulu nih tokoh utama dari kasus ini. Pulkit Arya adalah anak dari Vinod Arya, seorang mantan menteri dari pemerintahan BJP Uttarakhand yang dipimpin oleh Trivendra Singh Rawat. Keluarganya merupakan tokoh politik yang memiliki pengaruh besar di kawasan itu. Vinod Arya sebelumnya menjabat sebagai ketua Uttarakhand Kala Board dan merupakan tokoh senior di Partai Bharatiya Janata atau disingkat BJP. Partai ini kalau di Indonesia setara dengan partai besar di Indonesia sekelas partai PDIP atau Gerindra. Karena ayahnya punya pengaruh politik yang kuat di India, jadinya Pulkit punya privilege untuk akses jaringan yang luas dan kekuasaan di India. Pulkit dikenal sebagai pengusaha muda yang memiliki Vanantara Resort, tempat Ankita bekerja sebagai resepsionis. Resort ini terletak di Ganga Bokpur, Rishikesh, India, dan menjadi lokasi utama dalam kasus penghabisan nyawa. Sebelum terlibat dalam kasus ini, Pulkit gak memiliki catatan kriminal yang mencolok. Akan tetapi ada laporan tentang perilakunya yang manipulatif, agresif terhadap karyawan resort. Dia selalu menekan para stafnya demi keuntungan pribadi dan perusahaannya. Bahkan, dia memanfaatkan karyawan perempuannya dengan cara memaksa mereka agar menawarkan pelayanan plus-plus kepada para pelanggannya. Nah, itu tadi profil sedikit tentang latar belakang Pulkit. Nah, kita kembali lagi ke alur ceritanya. Dalam beberapa minggu pertama bekerja, Ankita mendengar desas-desus bahwa Pulkit sering meminta layanan plus-plus dari karyawannya kepada tamu VIP. Demi bisa manjain para tamunya agar betah berlama-lama di hotelnya. Ankita merasa gak nyaman dengan situasi ini. Dia berbagi kekhawatirannya dengan teman dekatnya Pusdep. Dalam percakapan mereka, Ankita mengungkapkan bahwa dia merasa tertekan dan gak ingin terlibat dalam aktivitas yang gak pantas tersebut. Dia berencana untuk mengundurkan diri setelah menerima gaji bulanannya pada akhir bulan September 2022. Namun sayangnya, pada malam tanggal 18 September 2022, situasi semakin tegang ketika Ankita gak dapat dihubungi oleh orang tuanya maupun teman-temannya selama beberapa jam.
mereka mulai khawatir. Temannya Pusdep merasa curiga karena sebelumnya Ankita telah berbagi pengalamannya tentang perlakuan buruk yang ia alami di resort. Saksi-saksi dari staf resort kemudian melaporkan bahwa mereka melihat Pulkit menutup mulut Ankita saat dia meminta bantuan. Menurut beberapa laporan yang muncul kemudian, Pulkit dan dua rekannya bernama Ankit Gupta dan Saurabh Bhaskar. Mereka terlibat dalam perdebatan panas dengan Ankita sebelum akhirnya mereka membawanya pergi. Mereka kabarnya memaksa Ankita supaya menuruti kemauan bos hotel agar bisa melayani plus-plus tamu VIP hotelnya. Menurut desas-desus di sana, tamu anonim yang gak mau disebutkan namanya itu adalah ayah bos hotel itu sendiri bernama Vinod Arya. Konon Vinod sendiri senang sekali nih bermain dengan para wanita muda dan cantik. Nah, setelah perdebatan itu, ketiga pelaku diduga membawa Ankita ke tepi Cila Channel dan melakukan tindakan KDRT terhadapnya. Ankita diperkaos secara bergilir dan memaksanya harus memuaskan ketiga pria hidung belang sekaligus. Seusai bermain, mereka mendorong tubuh Ankita ke dalam kanal tersebut dengan harapan bahwa tubuhnya bakalan hilang terbawa arus. Setelah itu mereka kembali ke resort dan memberikan cerita palsu kepada staf mengenai apa yang terjadi pada Ankita. Mereka berpura-pura nggak tahu keberadaannya dan mengatakan bahwa dia mungkin udah pergi tanpa memberitahu siapapun. Sementara itu di sisi lain, keluarga Ankita merasa khawatir ketika nggak bisa menghubunginya selama lebih dari 1 hari. Karena biasanya Ankita pasti akan selalu mengabari ibunya kalau udah mau pulang atau mau pergi ke tempat lain. Tapi kali ini ibu Ankita memiliki firasat buruk tentang keberadaannya. Ayahnya Virendra Singh Bandari mencoba melaporkan kehilangan tersebut ke polisi, akan tetapi ditolak karena alasan yurisdiksi. Maksudnya, berdasarkan hasil kejadian polisi, kasus ini nggak bisa diteruskan karena kurangnya bukti informasi. Ayah Ankita udah berusaha keras supaya mendapatkan bantuan dari pihak berwenang, namun nggak berhasil. Setelah beberapa hari pencarian tanpa hasil, teman-teman dan keluarga mereka mulai mengorganisir pencarian sendiri. Mereka menyebarkan berita tentang hilangnya Ankita melalui media sosial dan meminta bantuan masyarakat setempat. Setelah beberapa hari pencarian tanpa hasil dan banyak usaha dari keluarga serta teman-teman Ankita untuk menemukan jejaknya, pada akhirnya tubuhnya ditemukan pada tanggal 24 September 2022 oleh tim penyelamat dari State Disaster Response Force di Cila Channel. Penemuan ini mengguncang perasaan masyarakat dan memicu kemarahan publik. Info kabar penemuan jasad Ankita akhirnya sampai ke telinga keluarganya. Ibu Ankita menangis histeris setelah tahu putri kesayangannya udah tiada. Keluarga Ankita sangat terpukul oleh berita tersebut. Mereka langsung meminta pihak polisian agar melanjutkan penyelidikan terkait penyebab hilangnya nyawa Ankita. Mereka menuntut agar pihak berwenang melakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya secara jelas. Singkatnya, tubuh Ankita Bandari diotopsi di All India Institute of Medical Science di Rishikesh, Uttarakhand, India. Berdasarkan hasil otopsi, penyebab hilangnya nyawa Ankita adalah akibat tenggelam. Gak ada tanda KDRT yang mencurigakan mengenai hilangnya nyawa Ankita. Keluarga Ankita merasa marah dan kecewa dengan hasil otopsi tersebut. Mereka gak terima dengan hasilnya. Mereka yakin bahwa putri mereka telah menjadi korban ehem-ehem sebelum dihabisi. Ayah Ankita mengaku melihat kondisi tubuh Ankita dalam kondisi yang sangat menyeramkan. Dia melihat ada luka-luka pada tubuhnya yang menunjukkan adanya KDRT. Setelah penemuan tubuhnya, kasus ini menjadi sorotan media nasional dan internasional. Keluarga Ankita menuduh adanya campur tangan antara pihak berwenang dan pelaku karena adanya dugaan bahwa bukti-bukti penting telah dihancurkan sebelum penyelidikan resmi dimulai. Karena pada tanggal 23 September 2022, bagian dari Vanantra Resort dihancurkan secara ilegal atas perintah Renubis, seorang anggota legislatif BJP yang juga memiliki resort di daerah tersebut. Penghancuran ini dilakukan sebelum penyelidikan resmi dimulai dan memicu tuduhan bahwa pihak berwenang berusaha menutup-nutupi kasus ini. Selain itu, gedung itu dibakar bersama dengan barang bukti. Hal tersebut tentu aja menyulitkan tim penyelidik untuk mencari bukti kebenaran dalam kasus ini. Karena kasus ini terasa janggal, jadinya masyarakat yang mengikuti kasus ini mulai geram dan memprotes supaya keluarga Ankita mendapatkan keadilan dalam negeri ini. Setelah berita tentang hilangnya nyawa Ankita menyebar, masyarakat di Uttarakhand dan seluruh India mengadakan protes besar-besaran. Mereka menuntut keadilan dan hukuman berat bagi pelaku, serta mengkritik lambatnya respon polisi
dalam menangani kasus ini. Protes ini menjadi simbol perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan. Teman-teman Ankita mulai membagikan percakapan terakhirnya di media sosial yang menunjukkan bahwa dia merasa terancam sebelum menghilang. Pesan-pesan ini menjadi viral dan memicu kemarahan publik, meningkatkan tekanan pada pihak berwenang untuk bertindak. Sebuah komite bernama Justice for Ankita dibentuk melibatkan sebagai elemen masyarakat, termasuk jurnalis dan aktivis hak asasi manusia. Komite ini berfokus pada pengawasan proses hukum dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Kemudian banyak organisasi hak asasi manusia memantau kasus ini secara ketat, memberikan dukungan kepada keluarga Ankita, dan menyoroti isu-isu yang lebih luas terkait perempuan dan penyalahgunaan kekuasaan. Kasus ini juga mendapatkan perhatian besar dari media nasional yang terus mengangkat isu-isu terkait penanganan kasus oleh polisi dan dugaan campur tangan dengan pelaku yang memiliki latar belakang politik. Pemberitaan ini membantu menjaga fokus publik pada kasus tersebut. Gak hanya itu aja nih lor, keluarga Ankita melakukan aksi duduk atau disebut dengan istilah Dharna untuk menarik perhatian pemerintah dan media terhadap kasus mereka. Mereka berusaha untuk memastikan suara mereka didengar dan membawa keadilan bagi Ankita supaya gak diabaikan. Kasus Ankita juga menarik simpati kepada para tokoh-tokoh masyarakat, termasuk akademisi dan aktivis untuk ikut mendukung perjuangan keluarga Ankita dengan menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap penanganan kasus ini oleh pihak berwenang. Setelah mendapatkan tekanan dari publik atas keadilan kasus Ankita, kepolisian akhirnya baru bergerak cepat. Gak butuh waktu lama, setelah demo besar-besaran terjadi, polisi berhasil menangkap ketiga pelaku, yaitu Pulkit Arya, Saurabh Bhaskar, dan Ankit Gupta di Jail Uttarakhand, India pada akhir September 2022. Mereka didakwa dengan berbagai pasal hukum termasuk penghabisan nyawa dan penyembunyian bukti. Selama interogasi oleh polisi, ketiga pelaku awalnya gak mengaku kalau mereka adalah pelaku dari hilangnya nyawa Ankita. Mereka terus memberikan alibi seolah-olah mereka gak bertemu saat hilangnya Ankita. Tapi polisi gak percaya gitu aja. Setelah didesak dan diberi tekanan mental sama polisi, akhirnya mereka mengakui kesalahannya. Kasus ini kemudian diserahkan kepada tim investigasi khusus untuk penyelidikan lebih lanjut. Akan tetapi untuk menetapkan ketiga pelaku ini supaya bisa dijebloskan ke penjara atau dihukum mati, itu susah banget loh lur. Butuh proses yang sangat panjang dan berbelit. Maklum, keluarga pelaku ini adalah tokoh politik, jadi tahulah ya kalian kayak gimana. Gak jauh beda dengan negeri Konoha tercinta ini. Kita lanjutkan ke ceritanya nih ya. Jadi kasus ini baru masuk ke meja pengadilan pada bulan Desember 2022. Polisi mengajukan berkas dakwaan ke pengadilan dengan lebih dari 500 halaman dokumen yang mencakup kesaksian dari sekitar 100 saksi serta lebih dari 30 bukti dokumenter lainnya. Kebayang gak tuh betapa rumitnya kasus ini melibatkan banyak saksi dan setebal apa itu dokumen buktinya. Singkatnya, pengadilan menetapkan dakwaan terhadap Pulkit Arya berdasarkan pasal penghabisan nyawa, pasal penyembunyian bukti, serta pasal-pasal lain terkait ehem-ehem. Namun hukumannya belum bisa diputuskan. Alasannya masih menunggu hasil keputusan akhir dari hakim atas bukti-bukti yang ada di sidang. Masyarakat terus menuntut keadilan dan transparansi dalam proses hukum ini. Keluarga Ankita merasa frustasi dengan penanganan kasus oleh pihak berwenang dan menuduh adanya kong kali kong antara jaksa penuntut umum dengan para terdakwa. Kasus ini kembali memicu gelombang protes besar-besaran di seluruh India. Banyak orang mengecam tindakan KDRT terhadap perempuan dan menyuarakan perubahan dalam hukum untuk melindungi hak-hak asasi perempuan. Keluarga Ankita melakukan demonstrasi untuk menuntut keadilan sambil mendesak pemerintah agar gak menutup-nutupi kasus ini. Media sosial juga menjadi platform penting bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka tentang kasus ini. Banyak hashtag seperti hashtag Justice for Ankita menjadi trending topik di berbagai platform media sosial. Keluarga Ankita mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat dan aktivis yang berjuang untuk keadilan bagi perempuan yang menjadi korban KDRT. Mereka mengadakan berbagai acara untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu keselamatan perempuan dan perlunya reformasi hukum. Ibu Ankita, Soni Devi, menjadi penyambung suara untuk para perempuan lain yang mengalami nasib serupa seperti Ankita. Dia berbicara kepada media tentang perjuangan keluarganya untuk mendapatkan keadilan bagi putrinya serta harapannya agar kejadian serupa gak terulang lagi di masa depan. Sementara proses hukum berlangsung
investigasi terus dilakukan oleh tim investigasi khusus. Mereka mengumpulkan bukti tambahan serta kesaksian dari saksi-saksi lain untuk memperkuat kasus terhadap pelaku. Investigasi ini juga mencakup analisis forensik terhadap barang-barang pribadi milik Ankita serta rekaman CCTV dari area sekitar resort untuk mencari tahu lebih banyak informasi tentang kejadian sebelum kematiannya. Namun sedihnya, barang bukti utama yaitu CCTV di hotel itu gak bisa dibuka karena udah dirusak dilahap api saat gedung itu terbakar. Jadi tim penyelidik kesulitan dan bakal terhambat atas penyelidikan kasus ini. Meskipun proses hukum sedang berlangsung, banyak orang-orang mulai mempertanyakan apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan dalam kasus ini. Mengingat latar belakang politik salah satu pelaku utama, masyarakat khawatir bahwa koneksi politik dapat mempengaruhi hasil akhir dari proses pengadilan. Masyarakat udah skeptis karena mereka tahu alotnya kasus ini akibat campur tangan ayahnya Pulkit yang terus menggunakan kekuatan politiknya untuk menghambat kasus ini terus berjalan. Ya kalau udah campur tangan penguasa, emang rada sulit ya lur. Suap sana sini agar anaknya dipastikan bebas atau mendapatkan keringanan hukum atas kasus ini. Keluarga Ankita terus menghadapi tekanan mental dan emosional akibat kehilangan putri mereka serta perjuangan panjang untuk mendapatkan keadilan dalam sistem hukum yang terkadang tampak gak berpihak kepada korban. Sidang pengadilan dimulai pada awal tahun berikutnya dengan banyak perhatian media nasional tertuju pada kasus ini. Keluarga Ankita hadir setiap kali sidang digelar sebagai bentuk dukungan bagi perjuangan mereka mendapatkan keadilan. Selama sidang berlangsung, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi kunci serta bukti-bukti forensik yang menunjukkan keterlibatan para pelaku dalam penghabisan nyawa tersebut. Namun demikian, pengacara pembela pelaku mencoba membantah semua tuduhan dengan argumen-argumen hukum yang rumit. Karena sidang awal berjalan alot, akhirnya pengadilan India membuka sidang lanjutan. Sidang berikutnya dijadwalkan pada tanggal 28 Maret 2024, di mana proses pengadilan akan dilanjutkan dan keputusan akhir akan ditentukan. Namun sedihnya ya lur, AA nggak nemuin sumber informasi satupun tentang hasil putusan di tanggal tersebut. Artinya, kasus ini udah tertutup untuk di luar India, karena udah nggak ada kelanjutan dari ceritanya lagi. Meski begitu, masyarakat masih sangat berharap agar pengadilan bisa memberikan keputusan yang adil bagi keluarga Ankita. Wah gokil ya, susah banget ini loh gue nyari kasusnya. Dan ini udah benar-benar paling panjang dan paling detail sih dalam AA meriset kasus ini. Dan kalau emang ada yang tahu atau tinggal di India tentang kasus ini, coba deh kasih tahu gue tentang kelanjutan kasus ini di bawah kolom komentar. Siapa tahu teman-teman kita yang lain juga mau tahu nih tentang kelanjutan kasusnya. Dan yang untuk yang kedua ini, kasus ini mengingatkan AA dengan kasus yang punya kesamaan dengan kasus Ronald Tanur. Sama-sama punya pengaruh tokoh politik lah kayak di India. Sebelumnya AA cerita sedikit ya, ringkasan kasus Ronald Tanur bagi yang gak ngikutin dari awal. Kalau yang udah tahu boleh skip aja. Kasus Ronald Tanur dan Dini Sera Afriyanti ini cukup menghebohkan Indonesia. Karena ini juga termasuk korupsi dalam sistem pengadilan dan ketimpangan sosial. Jadi Ronald ini pelaku utamanya dan dia adalah putra mantan anggota DPR RI Edward Tanur. Dia tumbuh dengan memiliki privilege ayahnya, punya kekuasaan dan punya power lah di negeri ini. Sedangkan Dini si korban adalah seorang single parent dan seorang SPG di Surabaya. Dia rela meninggalkan anaknya di Sukabumi demi mencari nafkah. Kadang Dini juga suka ambil job-job lain untuk tambah-tambahan. Sebelum terlibat dalam kasus yang sangat mengerikan ini, Dini sempat bekerja sebagai pemandu karaoke di tempat hiburan malam. Hubungan mereka berakhir sangat mengerikan saat perdebatan itu terjadi di rumah Ronald Tanjung yang berujung dengan dugaan KDRT yang menyebabkan kehilangnya nyawanya si Dini. Kasus ini menarik perhatian publik karena status sosial Ronald Tanur dan latar belakang Dini yang jauh beda. Awalnya, jaksa penuntut Ronald ini memberikan hukuman dengan 12 tahun penjara dan restitusi sebesar 263 juta rupiah. Namun pada tanggal 24 Juli 2024, Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Ronald. Tentu aja, keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar. Kok bisa ya? Publik menduga kasus ini selesai karena adanya uang suap. Singkatnya, setelah di era Pak Prabowo menjabat, kasus ini diangkat lagi, diusut ulang. Dari hasil investigasi kepolisian, terbukti kalau ada transaksi besar antara pengacara Ronald Tanur dan seorang hakim. Meriska Wijaya, ibu Ronald juga terlibat dengan kasus ini karena ada dugaan menyuap hakim sebesar 3,5 miliar untuk mempengaruhi putusan. Ketiga hakim yang disuap itu namanya Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo
serta pengacara Lisa Rahmat ditangkap. Penyelidikan juga menyoroti keterlibatan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard dalam upaya mempengaruhi keputusan di tingkat Mahkamah Agung. Setelah tekanan publik, MA mengambil alih kasus ini. Pada tanggal 23 Oktober 2024, MA membatalkan vonis bebas dan menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun penjara kepada Ronald Tanur atas penganiayaan yang menyebabkan kematian dini. Ya, semoga ini mendapatkan titik terangnya ya lur.